Impact Kids. Adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Wah, pasti bulan ini bahkan minggu ini senang banget ya. Pasti adik-adik ada yang sudah melakukan lomba ya. Nih kabarnya juga nih memeriahkan 17 Agustus. Wah, kita bersyukur ya Tuhan kasih kemerdekaan buat negara kita yang ke-79 buat negara Indonesia. Nah, adik-adik, yuk sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, kita mau juga nih bersyukur buat berkat Tuhan, berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur buat negara Indonesia yang Tuhan berkati dengan kemerdekaan yang ke-79 dan kami sangat bersyukur untuk itu. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami mau terus memelihara hidup kami, bahkan juga kegiatan-kegiatan kami supaya mencerminkan anak-anak Tuhan yang merdeka di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah Power Source. Sumber, kalau terjemahannya sih sumber listrik ya. Nah adik-adik, kalian pernah berpikir gak sih sumber listrik yang menyala di rumah kita itu dari mana? Oke lah, biasanya punya meteran ya di rumah ya. Nah itu untuk melihat biasanya tuh punya listrik di rumah, ada tuh meterannya. Atau enggak pakai token. Adik-adik, siapa nih di rumahnya yang pakai token, yang beli pulsanya gitu. Nah buat listrik, jadi kalau pulsanya habis ya listriknya juga mati. Kamerlin punya tuh di kosan kayak gitu. Atau pernah gak sih adik-adik, kok bisa ya listrik di Bandung aja deh, Bandung atau di sekitar rumah kalian itu menyala terus. Sumbernya dari mana ya? Nah atau ada juga nih adik-adik yang mungkin bertanya, kira-kira sumber matahari itu asalnya dari mana ya? Atau nih cahaya yang ada di bumi ini sumbernya dari mana ya? Pasti dari matahari. Nah kalau adik-adik pernah gak berpikir atau pernah gak sih bertanya-tanya, hidup kita ini sumbernya dari siapa ya? Nah yuk adik-adik buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 27, Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Yuk kita buka sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Wah, adik-adik, ternyata power source-nya hidup kita itu adalah dari Tuhan. Oleh sebab itu, kalau sumber hidup kita dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yes, yang pertama, jangan mudah khawatir. Jangan mudah khawatir. Terus kita jangan mudah takut, karena Tuhan itu ada bersama dengan kita. Biasanya anak-anak ya, aduh aku takut tidur sendiri, aku takut kalau mati lampu. Eits, jangan lupa ingat, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Berdoa kepada Tuhan. Di saat kita takut, berdoa sama Tuhan. Di saat kita sendirian, di saat kita sedih, berdoa sama Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan kita kedamaian. Kemudian kalau kita tahu bahwa sumber kehidupan kita itu adalah dari Tuhan, apalagi harus kita lakukan adik-adik? Yes, dikatakan di ayat berikut, di kalimat selanjutnya bahwa kita tidak boleh gemetar ya, karena Tuhan adalah benteng hidup kita. Tuhan yang menjagai kita 24 jam bahkan lebih adik-adik, Tuhan itu menjaga kita. Yuk coba deh kita buka dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9.
Yuk adik-adik, buka Alkitabnya dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Ini adalah pesannya Rasul Paulus buat kita. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus nih, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan-kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini yang dirasakan oleh Paulus adik-adik. Rasul Paulus kalau kita lihat ya, wah dibenci sama orang, mau dibunuh ya kan. Bahkan Rasul Paulus bilang ada sakit dalam tubuhnya itu ya. Tuhan semoga gimana ya caranya supaya sakit ini hilang. Mungkin adik-adik juga yang di rumah, aku udah sakit, aku gak bisa, ini pelajaran ini susah, apa segala macam, susah. Adik-adik, Rasul Paulus bilang bahwa ternyata justru dalam kelemahan kita itu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena apa? Dalam kelemahan kita mengandalkan Tuhan. Kecuali adik-adik kalau udah gak tahu apa-apa, kita udah sedih, kita takut, tapi kita gak mencari Tuhan, kita tidak berdoa sama Tuhan ya. Nih adik-adik yang mau ulangan, gak bisa, aku gak bisa, pokoknya ini pelajaran ini gak suka, gak bisa. Tapi kan suka gak suka tetap harus dikerjakan ya. Nah bagaimana caranya? Dengan cara belajar giat dan ingat terus berdoa sama Tuhan. Nah, tapi kalau kita udah gak belajar, gak berdoa sama Tuhan, ya apa yang bisa kita dapatkan adik-adik, ya kan? Nah, jadi pesannya bahwa kita yang pertama, kalau power source kita sudah tahu itu dari Tuhan, jangan mudah takut, jangan khawatir, jangan mudah gemetar, dan ingat, dalam kelemahan kita justru kuasanya Tuhan sempurna. Adik-adik ingat amanat agung pesannya Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus meninggalkan ya murid-muridnya waktu itu. Tuhan bilang, jangan takut, aku akan menyertai kamu. Tuhan sudah naik ke surga adik-adik, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan demikian juga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Power source kita itu adalah dari Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kehendaknya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik yakin bahwa apa yang kita sudah lakukan itu adalah benar dan tepat dan itu kehendak Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi siapa power source kita? Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami lagi bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami, sumber masa depan kami. Kami berdoa Tuhan supaya setiap hari dimanapun kami berada, kami terus mengandalkan Tuhan, tidak khawatir, tidak takut, dan tidak gemetar karena Tuhan yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.